I have a car. I have bought a car. Apakah dua kalimat tersebut memiliki makna yang sama? Saya katakan tidak. Bagaimana penjelasannya Mr. Vidi? Akan saya jelaskan secara rinci pada materi berikut ini. Tapi sebelum kita mulai materinya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen supaya Mr. Vidi Channel semakin berkembang dan selalu menyajikan materi bahasa Inggris dengan jelas dan mudah dipahami. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada video kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang have dan has seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya, yaitu present perfect tense, di mana have dan has ini dipakai dalam tenses tersebut. Sesuai janji saya, akan saya bahas, akan saya ulas secara rinci di video ini. Have dan has adalah kata yang berfungsi sebagai main verb, ya, dan auxiliary verb. Maksudnya bagaimana? Apa perbedaannya, Mister? Kata have has, ya, berfungsi sebagai main verb, artinya kata kerja ini berdiri sendiri, sifatnya berdiri sendiri, jadi mempunyai makna yang berdiri sendiri, ya. Kemudian berfungsi juga sebagai auxiliary verb, yang artinya bertindak sebagai kata kerja bantu. Jadi have dan has ini berfungsi menambah makna pada kata kerja pengikutnya yang mengikutinya, seperti itu, ya. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Jadi main verb, kata kerja yang sifatnya berdiri sendiri dan memiliki arti sendiri, dan auxiliary verb, ya. Di sini have memberikan makna tambahan pada kata kerja yang mengikutinya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang lain dari materi have has ini, teman-teman akan saya ulas lagi jenis-jenis subjek dan pasangannya dengan have dan has, ya. Oke, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu pada materi simple present tense. Dan ini cara cepat menghafal subjek dalam bahasa Inggris, ya. Saya katakan di sini si Ayu Dewi. Maksudnya bagaimana, Mister? Nah, untuk menyebut jenis subjek she, he, dan it, saya persingkat menjadi she, ya. Dan subjek she, he, it ini pasangannya yaitu dengan has. Sedangkan untuk menghafal subjek, ya, I, you, they, we, saya persingkat dengan Ayu Dewi. Jadi untuk menghafal jenis subjek ini dengan cepat, maka harus kalian ingat kata si Ayu Dewi, ya, di mana si mengacu pada she, he, it, Ayu Dewi mengacu pada I, you, they, we, di mana Ayu Dewi ini sendiri pasangannya dengan auxiliary have. Seperti itu, ya. Gampang sekali ya, teman-teman. Kemudian kita ke bagian selanjutnya. Have dan has itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu have dan has digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu barang atau benda. Contoh kalimatnya, I have many cats in my house. Saya memiliki banyak kucing di rumah saya. Nah, kita perhatikan have yang saya tulis dengan warna merah ini, dia bersifat main verb, ya, berfungsi berposisi sebagai main verb, ya, karena memiliki makna sendiri. Saya mempunyai. Jadi have ini di sini tidak berposisi sebagai kata kerja bantu. Kemudian contoh yang kedua, she has a cute bird. Dia perempuan memiliki burung yang lucu. Seperti itu, ya. She has a cute bird. Nah, has di sini juga memiliki
makna sendiri ya, yaitu memiliki. Nah, kenapa di sini pakai has? Karena subjeknya adalah she. Nah, sesuai dengan pasangan subjek ini, has berpasangan dengan she. Dan di sini have berpasangan dengan I ya, have dengan I. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menyatakan perintah ya. Ketika kita ingin melakukan suatu perintah kepada orang sekitar kita, kepada orang lain, bisa menggunakan kata have atau has. Contoh yang pertama, I will have someone to take my book. I will have someone take my book. Have di sini tidak berdiri sendiri ya, tapi dia menjadi satu kesatuan dalam kalimat ini. Kalimat ini artinya saya akan meminta seseorang untuk mengambil buku saya ya, atau saya ingin seseorang mengambil buku saya. Kemudian contoh yang kedua, my father has me to wake up. My father has me to wake up ya. Ayah saya meminta saya untuk bangun. Ayah saya menyuruh saya untuk bangun. Jadi artinya di sini menjadi satu kesatuan dalam kalimat ini. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan atau sedang dijalani. Contohnya, they are having a meeting now. They are having a meeting now. Kita perhatikan have di sini ya, yang saya tulis berwarna merah berubah bentuk menjadi having karena ada penambahan kata ing ya. Kalau kita lihat dari pola kalimatnya ini, maka kalimat ini masuk ke dalam rumus present continuous tense, menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan ya. They are having a meeting now. Mereka sedang meeting sekarang. Mereka sedang meeting sekarang. Seperti itu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu untuk menyatakan suatu keharusan ya, sesuatu yang sifatnya perlu dilakukan. Contohnya, I have to go now. I have to go now. Kita perhatikan have di sini ada penambahan kata to. Nah, ini satu kombinasi, satu kesatuan di mana have dan to harus menjadi satu kesatuan supaya dia bermakna harus ya, supaya dia bermakna harus. I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Kemudian fungsi yang kelima untuk menyatakan sebuah anjuran, suatu anjuran, saran. Contoh kalimatnya, she had better stay at home because it will rain. Nah, she diikuti kata had. Loh, kok berubah mister? Kok bukan has? Kok bukan have? Ya, had ini adalah bentuk lampau dari have dan has, di mana had ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau atau sesuatu yang akan dilakukan dalam waktu dekat dimulai dari masa lampau ya. Jadi had ini adalah perubahan bentuk dari have atau has ya, seperti itu. She had better stay at home because it will rain. Dia perempuan lebih baik atau sebaiknya tinggal di rumah karena akan hujan ya. Jadi had better ini menjadi satu kesatuan ya.
di mana makna dari had ini sendiri mengikuti makna dari better. Dia seharusnya dia lebih baik tinggal di rumah karena akan hujan, karena akan terjadi hujan. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kemudian fungsi yang keenam yaitu untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi, telah dilakukan. Ya. Nah, telah ini fungsi yang keenam ini adalah fungsi yang biasanya dipakai dalam tenses present perfect tense ya. Seperti video sebelumnya. Nah, ini fungsi yang keenam ini digunakan dalam present perfect tense. Nah, kita bisa lihat dalam komposisi kalimatnya. Tony has left his house 2 hours ago. Tony has left his house 2 hours ago. Kita perhatikan has di sini. Kenapa menggunakan has? Karena kalimatnya, karena subjeknya Tony. Ya, orang pertama tunggal. Kemudian diikuti kata kerja left, yaitu kata kerja bentuk ketiga dari live. Ya, Tony has left. Has diikuti kata kerja bentuk ketiga adalah rumus dari present perfect tense seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, artinya di sini Tony telah meninggalkan rumahnya 2 jam yang lalu. Jadi kalau kita cerna kalimatnya bahwa si Tony ini sudah pergi dari rumahnya beberapa jam yang lalu, seperti itu ya. Kemudian fungsi yang terakhir dari have dan has yaitu menjadi kata kerja dialectical, atau kalau dalam bahasa Inggris kalian mungkin pernah mendengar dialectical verb. Dialectical verb artinya have tersebut mengikuti kata kerja yang mengikutinya. Bagaimana maksudnya, Mister? Contoh yang pertama, have a thing. Have a thing. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, ya, satu kesatuan seperti ini, kita lihat kata kerja yang sebelah kanan setelah have ini sendiri. Think artinya berpikir. Ya, jadi kalau kita artikan secara satu kesatuan, have a thing artinya berpikir, ya. Kemudian contoh yang kedua, have a try. Nah, kalau kita perhatikan kata dari try adalah mencoba. Kemudian dengan adanya kombinasi tambahan dari have a try ya, kata have a try ini tetap artinya mencoba. Jadi satu kesatuan ini artinya mencoba. Sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi kesimpulannya teman-teman, seperti yang saya tampilkan di awal video ini, di mana ada 2 contoh kalimat. Yang pertama, I have a car, dan yang kedua, I have bought a car. 2 kalimat tersebut memiliki makna masing-masing, meskipun di dalam kalimat sama-sama terdapat kata have. Maksudnya, have pada kalimat pertama berfungsi atau berposisi sebagai main verb yang memiliki makna mempunyai, sedangkan pada kalimat yang kedua have berposisi sebagai auxiliary verb ya, dimana dia menjadi satu kesatuan dengan kata bought yang arti dari kalimat tersebut yaitu I have a car, saya mempunyai sebuah mobil. Kemudian yang kedua, I have bought a car, saya telah membeli sebuah mobil. Jadi maknanya berbeda ya teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir video ini. Jika masih ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, kalian bisa isi di kolom komentar. Saran dan kritik kalian adalah yang terbaik buat Mr. Vidi. Thanks for watching on this video and see you on the next video. Bye bye.